Halo pemirsa TNT Channel, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing apa yang sudah saya alami ya teman-teman, yakni saham atau ada beberapa saham yang ada di portofolio saya. Dan kenapa saya membelinya, tentu ada alasannya. Ini tampilan aplikasi ajaib teman-teman, itu ada sebuah watchlist atau daftar pantau. Dan itu bisa kita bikin seperti ini teman-teman. Ada saham trading, terus ada atau trading saham, kemudian ada invest saham. Ini seperti ini teman-teman, invest saham. Nanti ada beberapa saham yang bisa kita gunakan untuk investasi, dan ada juga trading saham teman-teman. Jadi kalau sudah kita buat daftar pantau seperti ini, nanti akan memudahkan kita melihat saham mana yang mengalami kenaikan dan saham mana yang mengalami penurunan teman-teman. Jadi seperti ini bisa dibuat watchlistnya. Misalkan saja untuk investasi, kalau saya lebih condong ke BCTM, harga di bawah Rp1.000 per lembarnya ya teman-teman. Kemudian ini seperti ini, dimasukkan saja invest saham. Kemudian juga ada BBRI, dan itu harganya lumayan teman-teman, kurang lebih 400 ribuan. Kemudian di sektor konsumer, sama-sama harga di bawah 1000, saham Sido ini juga lumayan untuk dikoleksi, masuk ke invest saham. Dibuat seperti ini, nanti akan lebih mudah untuk memantaunya. BBRI harga saat ini 4.300-an. Saya yakin pada teman-teman semua pasti memiliki trading plan ataupun gaya trading, bisa juga gaya invest sesuai dengan skill atau kemampuan yang teman-teman miliki. Jadi pada video kali ini saya hanya berbagi atau sharing apa yang sudah saya alami teman-teman. Mungkin ada yang sama dengan gaya trading maupun invest saya. Karena nilai investasi saat ini baru 4 digit teman-teman, yakni saya lebih condong ke trading. Dan ini beberapa saham yang saya miliki, tentu ada alasan kenapa saya membeli saham ini. Kita akan membahasnya satu-satu teman. Ini ada saham EPMT. Saya membeli saham ini karena saham ini bagi dividen teman-teman, karena saldo yang ada pada saat itu tersisa hanya cukup untuk beli sebanyak 7 lot. Dan ini perdagangan hari ini teman-teman, pada hari kemarin, hari Rabu tepatnya, itu ARB 7% ya. Kemudian hari ini juga sempat turun namun tidak sampai ARB. Dan kalau kita lihat analisa teknikal pada saham EPMT ini saat perdagangan hari Kamis, yakni menyatakan 64% beli. Kalau kita lihat pada candle, ini candle bisa saya katakan hari ini juga, meskipun di situ tertulis 2 Juni ya teman-teman, itu ada suku panjang ke bawah. Semoga saja besok bisa naik. Dividen yang saya dapatkan untuk saham ini tidak banyak teman-teman, karena hanya 7 lot, yakni kurang lebih 700 kali 200, 140.000. Saham ini membagikan cash dividen 200 per lembar saham EPMT. Dan nanti apabila sudah minimal, harga bisa saya turunkan rata-ratanya. Apabila harganya nggak kunjung naik, mungkin sudah saya siapkan nanti untuk strategi menurunkan harga rata-rata dari saham EPMT ini teman-teman. Apabila teman-teman masuk di harga ini, kita lihat saja. Jadi ketika jam pasar buka jam 9 itu, kalau lihat candle pertama itu langsung turun ya teman-teman, menyisakan sumbu panjang ke bawah. Pada saat harga turun seperti ini, teman-teman bisa beli, yakni HK atau hajar kanan, biasanya selisih 10 tiks teman-teman, karena ini harga saham sudah 2000-an, yakni selisih
harganya kelipatan 10. Dan untuk profit ketika jam pertama buka tadi, yakni 5 menit berselang, teman-teman bila mana entry atau beli saham yang tepat, sudah bisa mendapatkan 50 ticks, yakni apabila teman-teman mempunyai 10 lot sudah lumayan teman-teman, yakni 1000 kali 50 sudah 50.000, dan itu hanya trading saja. Asal sedikit namun pasti. Semakin banyak lot yang teman-teman miliki untuk mendapatkan profit minimal 2% sampai 3% itu cukup sangat membantu teman-teman untuk memperbanyak atau menambah nilai investasi di portofolio teman-teman. Jadi meskipun terlihat sedikit, kalau sering profit ya nantinya juga lumayan banyak. Apabila teman-teman ingin membeli saham ini juga silakan, karena ini saham juga habis bagi dividen, yaitu 200 cash dividen 200 rupiah per lembar. 31 saya beli saham ini, dan setelah tanggal 3 besok tanggal 4 sudah saya jual teman-teman. Kemudian ada saham kayu. Ini salah satu dividen dari saham RAN, sudah masuk hari ini tanggal 3. Kita kembali ke portofolio teman-teman. Ada saham kayu, saya membeli saham ini hari ini teman-teman. Saya membeli 100 lot saja, tidak begitu banyak. Beli saya tadi sempat antri di harga 72 100 lot. Kemudian ini juga pernah membeli teman-teman. Untuk saham kayu ini sudah nggak asing lagi bagi saya khususnya. Ada beberapa match order dari saham kayu ini. Intinya kalau trading, bila mana profit atau target yang sudah dicapai, termasuk biaya untuk transaksi bisa tercover, ya boleh saja di TP teman-teman untuk take profit. Kemudian perdagangan untuk saham kayu pada hari ini dibuka 72 dan ditutup 72 juga teman-teman. Untuk harga tertinggi 73, harga terendah 71. Ini order book pada saham kayu. Kalau kita lihat pada running trade, ini banyak yang jual di harga 71, otomatis harga penutupan menjadi 71 meskipun ada yang jual 1 lot. Dan sebaliknya apabila ada yang beli 1 lot saja di harga 72, maka untuk harga penutupan jadi 72. Seperti itu teman-teman. Ini untuk case statistik. Untuk saham kayu ini tidak begitu buruk. Untuk penilaian saham cukup. Dan ini analisa teknikal menyatakan beli pada saham kayu ini. Kalau kita lihat indikator lainnya, itu ada RSI memiliki nilai 42, belum mencapai 50. Ini menyatakan beli. Kemudian pada MA ini ada 71 juga beli teman-teman untuk saham ini. Kemudian kalau kita lihat saya membeli saham kayu ini, alasan saya juga untuk area saat ini masih berada di kisaran harga 70-an teman-teman untuk saham kayu ini. Jadi memiliki nilai untuk 100 lot 720.000 rupiah. Secara garis besar trading itu intinya kalau teman-teman masuk atau membeli pada momen yang tepat, yakni untuk bisa profit itu juga kesempatan terbuka lebar apabila timingnya pas ya teman-teman. Jadi meskipun ada sebuah video analisa saham ini buy di harga sekian, TP di harga sekian, dan sell di harga sekian, dan itu tentunya belum tentu sama di lapangan atau di jam pasar buka ya teman-teman. Kemudian ada saham raja, dan ini tadi waktu pembukaan juga open di harga 246. Sebenarnya tadi sudah bisa profit kurang lebih 3,5% untuk saham
Raja ini dan memiliki 50 lot, kurang lebih ya 50.000 untuk saham Raja. Saya beli saham ini kemarin teman-teman, membeli saham Raja. Saham ini juga habis bagi dividen kalau kita lihat pada candle ini, dan ini hampir mirip ya teman-teman, namun untuk candle merah yang terakhir ini lebih kecil badannya daripada candle bullish yang hijau itu. Kita lihat saja besok seperti apa. Jadi apabila sering CL, meskipun itu hanya 1 atau maksimal 2%, tapi kalau keseringan juga lumayan banyak nantinya untuk tindakan CL itu. Dan ini ada saham zinc, harga rata-rata yang saya miliki 134,57 dan 500 lot pada saham ini. Pada harga pembukaan juga dari 137, harga penutupan kemarin open di 138, naik 1 tick. Kemudian sempat naik juga di harga 146. Di saat itu bila saya TP juga sudah profit. Namun untuk saham zinc ini saya lumayan santai teman-teman. Dan saham ini juga volatilnya tinggi sekali. Ini transaksi pada hari Kamis sebanyak 561 juta teman-teman untuk saham zinc ini. Karena untuk mendapatkan harga 134 ini juga saya average dan teman-teman untuk mendapatkan harga ini. Jadi kalau kita lihat pada chart untuk time frame 3 bulan itu pernah menyentuh di harga hampir 200-an teman-teman untuk saham ini. Jadi apabila nanti bisa menembus seperti tanggal 18 Desember itu lumayan nanti profitnya untuk saham ini, karena jumlah lotnya 500, untuk pengali 50.000. Seperti ini teman-teman untuk saham zinc ini. Dan di portofolio tadi saya memiliki 4 saham, dan itu salah satunya ini. Yang ketiga bisa saya atur strategi seperti apa untuk meminimalisir loss ataupun memperkecil kerugian yang ada. Dan saat ini saya masih floating loss dari total portofolio saya kurang lebih 40 ribuan ya teman-teman. Nah ini maaf 34 ribuan, hanya minus 0,33% dari total investasi. Yang paling besar minusnya atau floating loss EPMT ini, saham EPMT. Besok seperti apa? Apakah ada kenaikan? Nanti untuk saham kayu dan saham raja juga bisa dipantau besok. Oke teman-teman, ini tadi beberapa saham yang ada di portofolio saya. Dan mungkin teman-teman juga memiliki saham ini, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.